ya, handphonenya di silent biar kita lebih fokus datang pada Tuhan. Dan dengan mohon, saya memohon untuk menjaga kebersihan tempat ibadah kita, untuk sampah-sampah boleh ditempati untuk Bapak Ibu ya. Jadi kenyamanan kita juga untuk beribadah. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan mulai dari kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mau menyapa, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom semua. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Ya. Karena Tuhan Yesus itu baik pada kita, amin. Kita berada di tempat ini dalam keadaan yang sehat dan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, berikan sejenak waktumu untuk kita bisa fokus datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita membuka hati kita mengundang Dia hadir pada pagi hari ini, biar Roh Kudus mengurapi tempat ini, mengurapi setiap kita yang boleh ada, yang boleh hadir. Bapak Ibu, mari bawa ucapan syukurmu, bawa penyembahan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Penyertaan
buat penyertaan dan anugerah untuk setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh berkumpul kembali Tuhan. Kami boleh bertatap muka satu sama lain ya Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu setiap kami ya Tuhan. Kami datang dengan membawa hati kami Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau hadir Tuhan pada hari ini Tuhan. Penuhi tempat ini Bapa dengan pasal seluruh setiap kami yang boleh hadir ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau berkati ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Dari awal sampai dengan berakhirnya nanti ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami diberkati hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Begitu juga Tuhan, Kau berkati Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan Bapa, yang akan menguatkan kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Bapa, Gembala kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mengurapi mulut lidahnya Bapa, sehingga firman yang boleh disampaikan Tuhan bisa menjadi kekuatan Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kau berkati hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami percaya Tuhan hari ini semua bangku penuh Tuhan. Tidak ada bangku-bangku kosong Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau menyertai hamba-hamba-Mu yang mungkin sedang dalam perjalanan Tuhan. Tibakan mereka Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami siap Tuhan untuk diberkati lebih lagi. Kami siap memuji Kau lebih lagi. Kami siap bersorak-sorai memuji nama-Mu lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita mengatakan amin. Saya sapa kembali Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini? Yang merasakan sukacita Tuhan boleh lambaikan tangannya. Ya, haleluya Bapak Ibu. Siap memuji Tuhan ya? Amin. Ya. Gak usah pikirin masalahnya ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita mau bersenang-senang sama Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, kita mau memuji nama Tuhan. Janganlah kau
dan besarkan nama Tuhan. Abang naik sini loh, boleh ya, tapi hati-hati ya. Selalu
Ibu, kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta kita. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita. Dan kita diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau kami sudah mengucapkan, kami sudah menyembah Kau. Ini saatnya Tuhan, kami mau berdiam Bapak. Kami membuka hati kami Tuhan, menyiapkan hati kami untuk kami diberkati firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Kaulah yang besar, Kaulah yang dahsyat, Kaulah yang ajaib. Haleluya. Yesus
dan hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang maha kuasa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanyalah yang kami berikan kepadamu Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami sungguh bersyukur oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu, kami masih bisa ada sebagaimana kami ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bisa memuji, menyembah Engkau di tempat ini. Biarlah pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami akan siapkan hati, pikiran, dan hidup kami untuk memperhatikan apa yang Engkau firmankan dalam hidup kami. Biarlah setiap hidup kami Tuhan dituntun, dipimpin kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini hanya perkataan firman Tuhan yang membangun, yang membangkitkan iman jemaat-Mu di tempat ini, memberikan kekuatan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apa kabar semua? Haleluya, puji Tuhan kalau kabar kita semua luar biasa ya. Ya, kita luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur hari ini ya, kita masih berikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan kita untuk beribadah. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Ya, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh untuk memperhatikan apa yang firman Tuhan katakan dalam hidup kita, Bapak Tuhan. Dan adapun pembacaan firman Tuhan hari ini yaitu saya ambil dari kitab Mazmur. Next. Mazmur pasal 55 ayatnya yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama karena hanya 2 ayat saja. Ya, 1, 2, 3. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Haleluya. Ya, firman Tuhan katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ini luar biasa Tuhan kita. Ya, Tuhan itu bukan hanya meminta apa yang kita miliki, harta, ya, bukan hanya minta talenta yang kita miliki, tapi kesusahan kita, kekhawatiran kita pun Tuhan mau itu kita serahkan kepada Dia, saudara. Ya, dan hari ini Bapak Ibu Tuhan, berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mengangkat satu tema khotbah atau judul khotbah itu mengatasi overthinking. Ya, mengatasi overthinking. Apakah yang dimaksud dengan overthinking, Bapak Ibu Tuhan? Ya, next slide. Ya, oke. Bapak Ibu Tuhan. Jadi kalau kita bicara tentang overthinking itu, Bapak Ibu Tuhan, overthinking adalah kondisi, ya, ketika seseorang memikirkan suatu hal secara berlebihan dan terus-menerus, terutama hal-hal negatif atau masalah yang belum tentu terjadi. Ya, jadi kasih Tuhan, ada orang-orang yang punya gaya hidup nih overthinking, banyak Tuhan. Dia selalu memikirkan hal-hal yang negatif dalam hidupnya, padahal itu belum tentu terjadi, saudara. Ya, biasanya itu memikirkan hal-hal yang jauh ke depan, saudara. Contoh, mungkin saya sebagai orang tua, saya mengkhawatirkan anak saya, nanti anak saya gimana ya masa depannya? Bagaimana dengan pekerjaannya nanti? Bagaimana nanti dengan jodohnya? Nanti setia nggak suaminya? Nanti suaminya bertanggung jawab nggak ya? Nanti kalau dia punya anak bagaimana? Terus, saudara kasih Tuhan, memikirkan hal-hal yang negatif, saudara, tentang hari depannya. Padahal itu belum tentu terjadi, tapi kita sudah merasa takut dan khawatir. Itulah orang yang overthinking. Saya nggak tahu Bapak dan Ibu, mungkin ada di antara kita, atau mungkin kita
pun nggak punya pengalaman seperti itu, tapi untuk jaga-jaga supaya kita jangan sampai mempunyai sikap yang overthinking ini. Jadi memikirkan terus-menerus hal-hal yang dalam hidup kita ini ke arah yang negatif, saudara. Padahal itu belum benar-benar terjadi di dalam hidup kita. Kita sudah ketakutan dulu. Nah, sebagai manusia yang diciptakan Tuhan dengan otak, kita ini diciptakan dengan otak. Kalau dibilang nggak, kalau ada orang bilang dasar kamu nggak punya otak, itu orang itu nggak tahu dia bahwa Tuhan itu menciptakan manusia itu lengkap dengan otak, saudara Tuhan. Ya, tergantung otaknya dipakai atau enggak. Kalau ada ilustrasi saudara yang kasih Tuhan, ya, ada candaan atau guyon itu di komedi gitu. Kalau ada mau yang donor otak, kira-kira mana yang dicari? Otak orang Indonesia, orang Amerika, orang Cina, atau orang yang negara lain? Katanya otak orang Indonesia. Kenapa? Karena otak orang Indonesia suka nggak dipakai, saya kasih Tuhan. Ini suka diledek, saudara ya. Nah, itu ada cerita-cerita semua. Kalau kurang ajar, Indonesia selalu aja diledekin, saudara. Kalau orang Amerika itu otaknya dipakai semua, jadi memorinya udah penuh, saudara. Ya kan, orang Cina apalagi memorinya udah penuh. Jadi kalau orang Indonesia katanya memorinya masih banyak, saudara. Jadi kalau orang mau donor otak yang dicari orang otaknya Indonesia, saudara. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Nah, sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan dengan otak, tidak mungkin kita ini tidak berpikir, ya. Tujuan Tuhan menciptakan manusia dengan memberi otak adalah agar supaya manusia itu dapat berpikir, supaya kita supaya kita bisa memilih tindakan-tindakan atau memilih sebuah keputusan-keputusan dalam hidup kita ini, keputusan atau langkah-langkah hidup kita itu menjadi baik, saudara. Ya, jadi otak yang Tuhan berikan itu supaya kita diberikan kemampuan untuk memikirkan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita putuskan itu supaya baik, saudara. Itu tujuan Tuhan punya rencana bagaimana Tuhan itu memberikan dan menciptakan manusia dengan otak, saudara. Nah, jadi menggunakan otak untuk berpikir bukanlah sesuatu hal yang salah di hadapan Tuhan. Jangan berpikir, saudara, kalau orang percaya, orang yang beriman itu hanya yang penting beriman, gak usah mikir. Ya, itu salah, saudara. Kita ini diciptakan, dirancang oleh Tuhan dengan kepala, dengan di dalamnya itu ada otak. Harus kita gunakan, amin. Saya kasih Tuhan. Tapi ketika kita sudah menggunakan otak kita untuk terus-menerus berpikir dan menjadikan kita semakin takut dan semakin khawatir dalam hidup kita, menjadikan iman kita semakin lemah, maka disitulah Bapak Yesus Tuhan letak kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya, disitulah kita menyalahgunakan otak yang Tuhan berikan. Tujuan Tuhan memberikan otak kepada kita bukan agar kita meragukan kuasa Tuhan. Tujuan Tuhan memberikan otak kepada kita bukan supaya iman kita menjadi lemah, supaya iman kita goyah terhadap kuasa, ya, dan kedahsyatan Tuhan atas hidup kita, saudara. Bukan, saudara. Kalau otak kita, ya, membuat kita menjadikan iman kita mulai lemah, saudara, menjadikan iman kita mulai goyah di dalam Tuhan. Kita dengan cara berpikir kita mulai pikiran kita mulai meragukan akan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Hati-hati, saudara. Berarti Bapak dan Ibu perlu memeriksa, ya, mengevaluasi bagaimana cara berpikir Bapak dan Ibu. Karena tidak ada tujuan sedikit pun Tuhan menciptakan manusia dengan otak dengan tujuan apa? Supaya manusia itu meragukan kuasa Tuhan, supaya iman di dalam Tuhan itu menjadi goyah. Bukan, saudara. Berarti cara berpikir kita yang salah, saudara. Yaitu apa? Tadi ada cara berpikir atau sikap yang overthinking tadi, yang berlebihan, saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, biasanya sikap overthinking itu timbul. Ini kita harus tahu, ya, saudara. Kenapa orang itu punya sikap yang overthinking dalam hidupnya, ya. Overthinking ini timbul oleh karena apa? Adanya harapan yang terlalu tinggi, ya. Ada harapan yang terlalu sempurna dalam hidup seseorang.
atau hidup kita sebagai anak Tuhan, dan kita mencoba untuk mewujudkan dengan kemampuan kita sendiri. Kita punya cita-cita, punya impian yang tinggi, tidak masalah saudara. Tapi kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa mencapai itu semua dengan hanya mengandalkan kekuatan dan kepintaran kita. Amin. Saudara, kita memerlukan namanya campur tangan ilahi dalam hidup kita. Nah, orang yang overthinking biasanya dia mempunyai harapan, punya kerinduan yang terlalu tinggi dalam hidupnya, terlalu sempurna dalam hidupnya, tetapi dia mencoba untuk apa? Menyelesaikan, menghadapi, dan mencapainya dengan kekuatannya sendiri, saudara. Sehingga apa? Ya hidupnya pasti dipenuhi dengan ketidakpastian dalam hidupnya, karena dia tahu dia sangat terbatas. Nah, memang sebagai manusia, Bapak Ibu Tuhan, kita ini semua pasti ingin selalu mengharapkan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, amin. Nah, anak-anak gadis ini, anak-anak gadis ada berapa ya? Ya, mengharapkan kan cowok yang apa? Yang ganteng, ya kan? Ya, idealnya cowok Korea. Yang ada tapi di Indonesia Korea Selatan, Korea Utara, alias Batak, gimana gitu? Ya, maunya perfect. Aku punya cowok yang ganteng, yang sempurna, nggak ada jerawatnya, hidungnya mancung, ya, itunya apa? Kulitnya putih, kantongnya tebal. Idealnya seperti itu, saudara. Tapi realita di dalam kehidupan sehari-hari kok nggak ketemu ya kayak gitu. Adanya kok pesek, ya, hitam, jerawatnya banyak. Yang mana ini, ya kan? Terus gimana ya? Itu ada terlalu overthinking. Karena apa? Terlalu mengharapkan sesuatu yang terlalu sempurna, saudara. Ya. Sebagai manusia kita tentu, saudara yang kasih Tuhan, mengharapkan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, amin. Tapi kita juga perlu realistis bahwa kita ini memiliki keterbatasan untuk mewujudkan segala yang kita inginkan itu, saudara. Itu artinya semua yang kita inginkan, semua yang kita harapkan tidak mungkin kita akan bisa wujudkan hanya dengan mengandalkan kemampuan atau kekuatan diri kita sendiri. Stres kita, ya, ingat itu, stres kita kalau hal ini kita lakukan dalam hidup kita, ya. Kita perlu menyadari bahwa yang sanggup memberikan yang terbaik, yang sanggup memberikan yang terindah dalam hidup ini hanyalah pribadi yang sempurna, hanya pribadi yang maha kuasa, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus, amin. Dialah yang sanggup menolong kita untuk mewujudkan impian-impian yang hebat dalam hidup kita, saudara. Dan kita nggak bisa atur Tuhan bagaimana cara Tuhan mengangkat kita, memberkati kita, saudara. Nah, oleh karena itu kita belajar untuk memahami bahwa kita ini adalah orang yang terbatas, tapi kita juga punya Allah yang terbatas. Kita boleh berpikir, tapi ketika pikiran kita sudah melampaui kekuatan kita, kita harus berserah kepada Tuhan, amin. Oleh karena itu, Bapak Ibu Tuhan, kita perlu menyerahkan segala harapan dan kerinduan-kerinduan dalam hidup kita kepada Allah, sebab hanya Dialah yang sanggup memberikan yang terbaik dalam hidup kita, amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, perlu Bapak Ibu sudah sadari bahwa ada dampak yang negatif dari hidup orang yang terlalu overthinking. Ya, di situ dikatakan gini, hal ini biasanya menghasilkan kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup. Jadi overthinking, berpikir yang terlalu berlebihan itu akan mengakibatkan atau menghasilkan kekhawatiran dalam hidup kita, akan menghasilkan ketakutan dalam hidup kita, saudara. Ada sikap yang tidak baik, ada sikap negatif yang timbul dari sikap overthinking ini, yaitu sikap overthinking akan menyebabkan seseorang menjadi takut, saudara, mengalami ketakutan dalam hidup ini. Mungkin dalam hidup Bapak dan Ibu kalau ada ketakutan yang menguasai, mungkin ini salah satunya adalah Bapak Ibu terlalu overthinking dalam hidupmu. Ya, overthinking juga menyebabkan apa? Menjadi kita dibelenggu dengan kekhawatiran, menyebabkan seseorang ingin menguasai dan ingin mengontrol, mendominasi orang lain. Contohnya begini, kalau saya sebagai orang tua, ya, saya ingin masa depan anak saya itu diberkati Tuhan, cerah,
punya masa depan. Karena saya saking overthinkingnya, saudara, saya akan atur anak saya menurut apa yang saya inginkan, saudara. Ya mungkin Bapak dan Ibu lihatlah ya, di sinetron itu ada ya, mertua yang terlalu campur tangan, orang tua yang terlalu campur tangan dalam rumah tangga anaknya. Karena apa? Mereka apa? Takut nanti keluarga anaknya nggak bahagia, takut keluarga anak-anaknya tidak sukses dan tidak berhasil, saudara. Sehingga terus campur tangan, mendominasi. Jadi keputusan-keputusan yang dibuat oleh keluarga anak-anak kita yang buat sebagai orang tua. Padahal ketika anak-anak kita sudah berumah tangga, mereka harus punya kemandirian, saudara, untuk memutuskan segala sesuatu. Kita sebagai orang tua tidak boleh intervensi di dalamnya, hanya memberikan saran, saudara. Ya, selama kita menjadi orang yang overthinking, saudara, hidup kita tidak akan mengalami namanya ketenangan, kedamaian dalam hidup kita, saudara. Oleh karena itu, saudara, ya, lalu bagaimana cara kita mengatasi sikap overthinking ini? Hari ini kita mau belajar dari Daud, saudara, bagaimana kita bisa mengatasi overthinking ini, ya. Cara berpikir yang berlebihan yang membuat kita hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, bahkan mendominasi atau menguasai orang lain, saudara. Ya, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Daud, saudara, untuk mengatasi sikap overthinking ini, saudara. Ya. Oke, nomor 1, saudara, hal yang dilakukan oleh Daud untuk mengatasi overthinking di dalam hidupnya, saudara, yaitu dia menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Ya, di kanan kiri, serahkan kekhawatiran bersama Tuhan. Ya, kalau bilang serahkan rumahmu sama Tuhan, mungkin berat ya. Tapi serahkan khawatir aja masih berat, saudara. Gimana, saudara, ya? Bagaimana dibilang kita sebagai anak Tuhan yang murah hati? Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Disuruh serahkan kekhawatirannya aja kita masih berat, saudara. Ya, bagaimana suruh Tuhan bilang sini uangmu gitu. Ya Tuhan apa? Ya Tuhan minta kekhawatiran kita, ketakutan kita supaya kita serahkan sama Tuhan. Kalau kekhawatiran dan ketakutan kita serahkan sama Tuhan, kira-kira kekhawatiran kita masih nggak? Halo, masih nggak dalam hidup kita? Berarti belum Bapak Ibu serahkan. Berarti Bapak Ibu dan belum serahkan. Atau diserahkan berapa persen? Tuhan mau semua kekhawatiranmu, ya. Firman Tuhan, ya, saya akan bacakan. Tadi udah dibacakan, ya. Di dalam Mazmur 55 ayat 23, firman Tuhan katakan begini: serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah, saudara. Jadi pada saat Daud mengalami juga sebagai manusia biasa, dia juga pernah mengalami namanya kondisi yang overthinking ini, saudara, yang berpikir berlebihan, saudara, tentang masa depannya, ya, tentang kehidupannya, saudara, ya. Tapi pada saat itu, saudara, kekhawatiran dan ketakutan menguasai hidupnya. Daud tidak membiarkan ketakutan itu menguasai dirinya, tapi dia katakan dia mau menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Ya, dia mau menyerahkan kekhawatirannya sama Tuhan. Nah, di dalam hidup Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu mau, saudara kasih Tuhan, hidupmu terbebas dengan namanya overthinking ini, saudara, berpikir yang berlebihan yang membawa engkau semakin takut, semakin khawatir dalam hidup ini, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Ya, kita harus menyadari bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang berdaulat, berkuasa. Untuk apa? Untuk memelihara hidup kita. Ya, dikatakan maka Ia akan memelihara engkau. Dikatakan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Kalau kita lihat Daud, saudara, saya yakin dan percaya mungkin Daud kecil dia punya cita-cita, saudara. Ya, saya nggak tahu dia benar nggak waktu kecilnya dia punya cita-cita menjadi raja. Saya juga nggak tahu, saudara. Tapi yang pasti begini, saudara, ya, ketika Daud punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dia punya sikap yang benar kepada Allah yang dia sembah, yang dia percaya, saudara. Ya, kita melihat masa depannya itu diberkati Tuhan. Ya,
masa depannya diberkati oleh Tuhan. Daud tidak pernah Daud tidak punya program atau punya strategi bagaimana menjadi seorang raja. Mungkin untuk menjadi seorang raja itu tidak pernah terpikirkan dalam dirinya, saudara. Karena apa? Karena dia hanya seorang gembala, saudara. Dan dia adalah hanya seorang anak di dalam keluarga itu yang kurang diperhitungkan, saudara. Ya, kalau kita membaca kisah tentang Daud, saudara, dia di dalam keluarga itu juga tidak atau kurang diperhatikan oleh orang tuanya, oleh kakak-kakaknya, saudara. Dia adalah orang yang disepelekan, saudara. Ya, dia nggak punya program atau punya strategi bagaimana cara untuk mencapai posisi sebagai raja. Tapi dia tetap melakukan apa yang dia lakukan dalam hidupnya di dalam Tuhan. Ya, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia selalu punya hubungan dengan Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan di hadapannya, dia kerjakan dengan baik, saudara. Ketika ada kekhawatiran menyelimuti dan menguasai diri, dia selalu berserah sama Tuhan. Dia serahkan itu semuanya. Terus dia hadapi hidupnya hari lepas hari yang penuh dengan tantangan itu. Dia kerjakan setiap hal yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya untuk dia kerjakan, untuk dia hadapi. Ketika dia menjadi seorang gembala, dipercayakan orang tuanya, dia kerjakan tugas itu dengan baik. Ketika dia mendapat kesempatan untuk menghadapi Goliat, dia hadapi itu dengan baik, saudara. Ketika dia mendapat kepercayaan untuk memimpin setiap peperangan, dia hadapi dan kerjakan dengan baik, saudara. Sehingga apa? Ya, Tuhan terus berkarya dalam hidupnya. Jadi orang percaya, anak-anak Tuhan, kita harus tetap setia dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita. Amin. Jangan hanya cuma beriman, saudara, tetapi kita tidak setia melakukan apa yang Tuhan percayakan di hadapan kita. Daud itu mencapai puncak itu step by step, saudara. Ya, dia setia melakukan apa yang Tuhan percayakan, sekalipun tidak tahu bahwa apa yang dikerjakannya itu ada hubungannya dengan bagaimana Tuhan mengangkat hidupnya begitu tinggi, saudara, menjadi seorang raja. Nggak tahu dia, saudara. Tapi itulah, saudara, yang kasih Tuhan. Keterbatasan manusia tidak bisa, saudara, menghalangi pekerjaan Tuhan. Kalau kita setia dengan perkara-perkara yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, Tuhan akan melihat, saudara, dan Tuhan akan mengangkat kita. Amin. Saudara, kasih Tuhan, ya. Di sini katakan overthinking muncul karena kita merasa harus mengendalikan segalanya. Nih. Jadi kenapa overthinking? Perasaan atau pikiran yang berlebihan itu membuat kita takut, membuat kita khawatir itu karena apa? Karena kita merasa bahwa semua hal dalam hidup ini ada dalam kendali kita, ada dalam kuasa kita. Bukan pada pengendalinya itu, bukan pada Tuhan. Bisa saja dalam hidup kita itu hari ini kita gagal, saudara. Tetapi kalau kita setia di dalam Tuhan, kegagalan hari ini bukan berarti kegagalan untuk selama-lamanya. Bukan kegagalan segala-galanya, amin. Karena Tuhan sanggup membuat hari ini kita gagal, besok Tuhan bisa angkat kita, saudara. Oleh karena itu, overthinking muncul karena kita merasa harus mengendalikan segalanya. Kita merasa kita dengan pikiran kita, dengan kekuatan kita, dengan pengalaman kita, dengan skill kita, ya, kita bisa mengatasi semuanya. Padahal belum tentu, saudara. Ya, kita akan stres. Kita merasa harus menyelesaikan semua sendiri. Tentu saja kita tidak akan sanggup, saudara. Jadi kalau kita ingin mewujudkan hal-hal yang indah dalam hidup kita, hal-hal yang besar dalam hidup kita tidak mungkin bisa melakukan seorang diri. Kita perlu campur tangan ilahi dalam hidup kita. Amin. Seperti Daud juga mengizinkan tangan ilahi berkarya dalam hidupnya. Kalau Tuhan sudah berkarya itu sungguh ajaib, luar biasa, saudara. Ya, next slide. Nah, Tuhan sanggup memelihara lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan. Kita memang punya pikiran, saudara. Kita harus berpikir, kita harus punya planning dalam hidup ini. Ya, saya pun sebagai hamba Tuhan punya planning dalam pelayanan, punya planning dalam keluarga. Mungkin planning A, plan B, plan C, saudara.
Tapi kadang-kala planning itu bisa gagal, saudara. Tapi yang pasti Tuhan memberikan yang planning yang terbaiknya dari Tuhan. Amin. Yang membuat kita bisa terpesona melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Jadi jangan pernah kita, kalau hari ini gagal, ya itu berarti gagal total, saudara. Bukan, saudara. Ya, di balik kegagalan, di balik kejatuhan kita, kalau kita tetap setia dan mengandalkan Tuhan dan mempercayai Tuhan Allah sebagai Bapa kita yang baik, pasti Dia akan memberikan yang terbaik buat kita. Nah, Dia tidak hanya tahu masalah kita, tapi juga menjamin pemeliharaannya, saudara. Itu udah pasti, saudara, ya. Luar biasa. Itu 1 Petrus 5 ayat 7, nanti boleh Bapak dan Ibu ini baca di rumah. Ya. Menyerahkan kekhawatiran adalah tindakan iman, bukan pasif nih, ya. Jadi kalau kita percaya, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, saudara. Kalau kita berdoa, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Justru saat kita beriman, saat kita berdoa, kita tetap setia untuk melakukan hal-hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Nah, ini bukan menyerah, ya. Ini bukan menyerah, kalah, tapi percaya bahwa Tuhan yang sanggup bekerja. Iman itu percaya bahwa Tuhan sanggup mengerjakan hal yang lebih indah, yang lebih baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau mungkin hari ini ada kekhawatiran, ada ketakutan dalam hidup kita yang disebabkan karena ada overthinking dalam hidup kita, yang berpikir secara berlebihan, saudara. Ya, dalam hidup kita, ayo kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kalau bacain ayat menurut saya. Oke. Hal yang kedua, apa yang dilakukan Daud untuk mengatasi overthinking atau berpikir yang berlebihan ini, saudara? Next slide. Ya. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Daud adalah mengandalkan firman Tuhan. Saya sebagai gembala selalu ingatkan Bapak, betapa pentingnya kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, jangan sampai hanya kita membaca firman Tuhan begitu saja, saudara. Firman Tuhan itu harus benar-benar kita baca dan kita renungkan, saudara. Kita pahami, saudara, sehingga firman Tuhan itu menjadi kekuatan buat kita, ya. Jadi hal yang kedua yang dilakukan Daud supaya untuk bisa terlepas dari overthinking ini, dia adalah mengandalkan firman Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 165, ya. Firman Tuhan berkata begini, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Jadi besar ketentraman, kedamaian pada orang-orang yang mencintai Taurat atau firman-Nya, yang merenungkan siang dan malam, ya. Tidak ada batu sandungan bagi mereka, saudara. Ya, kebenaran adalah hal yang menenteramkan pikiran. Saudara yang kasih Tuhan, ya, firman Tuhan, besarlah kesejahteraan orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mau mengalami kedamaian, ketenangan di tengah-tengah badai, di tengah-tengah persoalan, jadikan firman Tuhan makanan sehari-hari dalam hidup kita. Seperti jasmani kita ini perlu makan dan minum. Demikian rohani kita juga perlu dikasih makan. Karena firman Tuhan katakan di dalam Matius 4 ayat 4, katakan, ya, Yesus berkata, manusia itu bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, saudara. Jadi kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, tidak bisa hanya makanan jasmani saja, ya. Untuk kita bisa kuat iman kita, teguh iman kita, kita perlu setiap hari menyantap firman Tuhan dalam hidup kita, saudara. Ya. Next slide. Okay. Ya. Next slide. Oke. Nah, overthinking terjadi karena fokus kepada kemungkinan buruk, bukan pada janji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan,
Overthinking, cara berpikir yang berlebihan itu terjadi karena kita fokus kepada kemungkinan buruk, saudara. Dunia ini semakin hari semakin gak karuan, saudara. Gak ada kepastian. Ya, beberapa hari yang lalu bukan hanya di Indonesia, di Nepal itu lebih parah. Ya, gedung parlemennya dibakar, menteri keuangannya ditelanjangi, dilempar di sungai, ditimpukin, saudara. Ya, dunia ini begitu, sangat mengerikan, saudara. Kita nggak tahu situasi dan kondisi bangsa kita, tapi makanya itu sebagai anak Tuhan harus terus berdoa buat bangsa ini supaya Tuhan jaga dari hal-hal yang lebih kacau, saudara. Tapi bagi Tuhan, dunia ini semakin buruk, saudara. Ya, makin buruk. Tapi kalau kita sebagai orang percaya hanya fokus kepada kemungkinan buruk, saudara, maka itulah yang akan menjadikan kita takut, saudara. Tapi beda kalau anak Tuhan bukan hanya memfokuskan pada kemungkinan hal-hal yang buruk, tetapi berpegang pada janji Tuhan. Beda, saudara. Apapun yang terjadi di tengah dunia ini, yang kita pegang adalah firman Tuhan. Yang kita pegang adalah janji firman Tuhan. Pasti hidup kita akan damai, saudara. Sekalipun rebah di sebelah kananku berapa? 10.000. Sebelah kiri ya berasa atau berapa itu, saudara? Beribu-ribu, saudara. Sekalipun rebah di sebelah kanan kiri, tapi kita sebagai anak Tuhan, yakinlah kita dipelihara Tuhan. Amin. Saya kasih Tuhan. Itu janji Tuhan. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan ada penyertaan Tuhan berupa apa? Ada perlindungan Tuhan. Tuhan utus, Tuhan berikan malaikat yang selalu mengawal kita, melindungi kita. Oh, kalau kita jadikan firman Tuhan, jadikan janji firman Tuhan itu hidup dalam hidup kita, apapun yang terjadi, kita akan tetap percaya hidup kita akan dipelihara Tuhan. Ada damai dan sukacita dalam hidup kita. Tapi kalau kita hanya melihat fakta, saudara, yang ada di dunia ini yang sedang terjadi, kita makin takut, saudara. Ya. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya selalu pandang Tuhan. Dan saya rindu setiap jemaat di tempat ini, apapun yang sedang kau hadapi, apapun yang sedang kau lihat, engkau harus melihat Tuhan yang lebih besar, Allah yang sanggup memelihara kita, yang menjaga kita, saudara. Nah, pikiran kita butuh dikendalikan kebenaran, bukan ketakutan. Oleh karena itu, setiap hari kita harus baca firman Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya kasih teladan aja, saudara. Contoh, saudara. Ya, setiap hari saya punya target, ya, itu 5 pasal, ya, untuk firman Tuhan yang saya baca. Itu target saya. Kadang-kadang bisa lebih, saudara. Ya, bisa 10, ya, yang dalam satu hari saya baca. Dan itu bukan hanya saya baca, saudara. Kalau saya ketemu dengan satu ayat yang sesuatu yang berbicara kuat, itu saya berhenti dan saya coba kasih mencatat, saudara, apa yang pesan Tuhan buat saya. Saya catat, saudara. Dan saya tuh punya di laptop ini khusus catatan, saudara. Jadi ada khusus catatan untuk bacaan firman Tuhan itu, Kejadian sampai pasalnya yang ke-50 itu saya copy. Jadi saya copy sendiri, saudara. Itu dari Kejadian sampai Wahyu saya copy sendiri, dan setiap itu ada catatan-catatan kakinya, saudara. Dan saya rindu nanti suatu saat kalau memang sudah banyak ini, saya wariskan ini, saudara, ke generasi yang berikutnya, saudara. Untuk menyiapkan khotbah, untuk apa, saya bisa catatan-catatan itu. Jadi setiap firman Tuhan yang kita baca itu ada sesuatu ketika Tuhan bicara, ya, sesuatu kita catat, saudara. Jadi nggak hilang. Waktu baca lagi Alkitab itu, kayaknya nggak pernah nyatet ini, tapi kok luar biasa ya. Ternyata ya pesan Tuhan yang saya catat, ya pesan Tuhan yang pernah ini. Saya kadang-kadang terkagum-kagum, ya luar biasa, diingatkan lagi. Makanya kalau kita belajar firman Tuhan itu perlu mencatat, saudara, ya. Kalau bisa mencatat, saudara, ya, supaya apa yang Tuhan taruh dalam hati kita itu nggak hilang begitu saja. Bisa kita temukan lagi, saudara, yang bisa menguatkan kita lagi, saudara, ya. Percayalah bahwa renungan firman Tuhan mampu meredam gelombang pikiran negatif. Jadi kalau Bapak dan Ibu setiap hari, setiap saat membaca dan merenungkan firman Tuhan, itu pikiran-pikiran negatif itu akan diredam, saudara.
akan ditaklukkan oleh firman Tuhan itu. Ya, melakukannya dengan tekun akan menjaga kestabilan batin, saudara. Jadi dengan membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan secara kontinu, ya saudara, secara tekun, saudara, itu akan membuat batin kita tenang, saudara, hati kita tenang, saudara. Pikiran-pikiran kita yang negatif akan hilang, saudara. Semua dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Next yang ketiga, ya, hal yang dilakukan oleh Daud, saudara, untuk mengatasi overthinking ini adalah yang pertama adalah menguatkan iman kepada Tuhan. Ya, saya akan bacakan di dalam 1 Samuel 30 ayat 6. Ya, firman Tuhan berkata begini, ya, 1 Samuel 30 ayat 6, firman Tuhan katakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud juga pernah mengalami keadaan yang terjepit itu. Kondisi yang terjepit itu sudah menggambarkan keadaan yang sangat-sangat sulit, saudara. Ya, sangat-sangat rumit, sangat-sangat luar biasa. Dan di saat-saat yang seperti itu yang dilakukan Daud adalah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya, saudara. Saya juga berharap buat bahwa ini kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami situasi-situasi yang sulit, penuh dengan pergumulan, iman kita mulai goyah. Ayo, kuatkan dan fokuskan kembali iman kita, kepercayaan kita kepada Allah, saudara. Bangkitkan iman kita. Jangan kita menjauh dari Tuhan. Jangan menjauh kita dari persekutuan kita. Jangan menjauh kita dari ibadah. Karena dengan menjauh semakin lemah iman kita. Tapi semakin dekat dengan Tuhan, semakin setia untuk datang beribadah, maka apa yang terjadi? Kita akan mengalami kekuatan yang baru, saudara, ya. Jadi hal yang ketiga yang dilakukan oleh Daud adalah menguatkan iman. Overthinking melemahkan iman karena memusatkan pada kemungkinan bukan pada Tuhan. Ya, kita selalu memusatkan pada kemungkinan. Nanti kalau aku seperti ini, pasti seperti ini. Kemungkinan, padahal belum tentu terjadi. Tapi kalau kita memusatkan pada pribadi Allah yang luar biasa itu, yang berdaulat itu, pasti kita akan terbebas dari overthinking itu. Pikiran kita bisa menjadi musuh iman jika tidak diarahkan. Sekali lagi, kita ini adalah makhluk yang mulia, diciptakan dengan otak yang sempurna, otak yang melebihi dari otak apapun yang Tuhan ciptakan, saudara. Ya, kalau kemarin itu di B100 itu kan berapa miliar itu sel dan berapa itu kapasitas untuk memori otak kita, itu begitu luar biasa. Kalau kita pelajari otak manusia itu luar biasa, saudara, ajaib Tuhan itu. Ya, belum ada ya yang bisa diciptakan manusia yang bisa menandingi otak manusia, saudara. Nah, tapi otak ini, saudara, perlu dikendalikan juga oleh kebenaran firman Tuhan, diarahkan, saudara, ya. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita mulai lemah iman kita, mulai goyah iman kita, saudara, ayo kuatkan, fokuskan lagi iman kita kepada Tuhan. Next slide, yang terakhir. Ya, iman bertumbuh ketika kita memilih percaya di tengah ketidakpastian. Ya. Situasi dan kondisi yang tidak baik bukan berarti itu menjadikan iman kita gugur, saudara. Justru di dalam situasi yang sulit seharusnya adalah kesempatan, adalah peluang kita untuk apa? Menguatkan iman kita kepada Tuhan, saudara. Ketika Daud dalam tekanan besar, ia tetap memilih untuk menguatkan imannya. Bapak dan Ibu, bagaimana? Pilihan di tangan Bapak dan Ibu. Kalau ada masalah, ada pergumulan, engkau akan memilih menguatkan imanmu atau membiarkan imanmu lemah, pudar, gugur, saudara. Itu tergantung Bapak dan Ibu. Dan tentunya berbeda. Ya, ketika kita tetap iman kita teguh dalam Tuhan, kita akan melihat janji Tuhan. Amin. Tapi kalau iman kita biarkan pudar, kita biarkan goyah, kita biarkan lemah, dan saudara kasih Tuhan, maka kita tidak akan melihat janji Tuhan di dalam hidup kita. Nah, tindakan iman mematahkan lingkaran overthinking. Iman bukan hanya percaya dalam hati,
tapi juga bertindak dan melangkah sesuai janji Tuhan. Ya. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, Yakobus 2 ayat 17. Hidup kita, Bapak Yesus Tuhan, tidak ditentukan dengan situasi dan kondisi yang ada di sekeliling kita, tapi hidup kita ditentukan oleh kuasa Tuhan. Amin. Oleh karena itu, ayo serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tetap setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Pasti kita akan melihat kuasa Tuhan yang dahsyat. Jangan pernah kita terlalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi itu dengan ketakutan, saudara. Ya, karena Tuhan itu bisa membuat hari depan kita itu sangat luar biasa. Kita melihat seperti Yusuf kan begitu, saudara ya. Dari awal hidupnya bagaimana dia, saudara. Jadi seorang budak, tapi bisa dia menjadi orang penguasa di Mesir. Seorang Daniel, seorang Sadrak, Mesak, dan Abednego juga sama, orang buangan, tapi Tuhan bisa angkat, saudara. Daud seorang gembala, tapi Tuhan juga bisa angkat. Masih ada banyak orang-orang yang di dalam Tuhan, yang menaruh harapannya sama Tuhan, hidupnya diubahkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu, tidak ada yang tidak bisa dilakukan Tuhan dalam hidup kita, kalau kita tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan hal yang terindah dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan pernah takut akan masa depan kita. Amin. Pasti Tuhan akan memberkati kita. Next. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak yang kasih Tuhan, Nona Kesia, mari silakan lagu. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Apapun yang terjadi, kita mau tidak takut. Amin. Karena ada Allah yang selalu beserta kita. Mari kita semua bagi berdiri untuk meresponi kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya tidak tahu Bapak yang kasih Tuhan, ketakutan apa, kekhawatiran apa yang membelenggu dalam hidupmu. Tapi hari ini kita diajar penyebab ketakutan, penyebab kekhawatiran dalam hidupmu. Mungkin kau terlalu overthinking, kau terlalu berpikir yang berlebihan atas kehidupanmu, akan masa depanmu, sehingga kau tidak lagi bisa melihat kau punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Mungkin ketakutan dan kekhawatiran karena engkau memiliki overthinking, yang kau merasa bahwa segala sesuatu harus engkau tangani sendiri, engkau hadapi sendiri, engkau selesaikan sendiri, engkau capai sendiri, sehingga engkau tidak lagi bisa melihat bahwa engkau punya Tuhan yang sanggup menolongmu. Sehingga ketakutan, kekhawatiran itu menguasai hidupmu. Hari ini kita sebagai manusia yang diciptakan dengan lengkap, dengan sempurna, dengan otak untuk berpikir, tapi pikiran yang Tuhan berikan bukan untuk tujuan menjauhkan kita dari Tuhan, bukan tujuan Tuhan untuk supaya kita meragukan kuasa Tuhan, menyaksikan akan kuasa Tuhan, tetapi pikiran yang Tuhan berikan supaya engkau bijak, supaya engkau bisa memikirkan hal-hal yang baik dalam hidupmu, engkau bisa memikirkan hal yang baik tentang Allah. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau engkau masih memiliki ketakutan dan kekhawatiran untuk masa depanmu, untuk masa depan anak-anakmu, untuk masa depan keluargamu, untuk masa depan hidupmu, hari ini Tuhan mau serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tuhan mau engkau lepas dari kekhawatiran, dari ketakutan hidup ini, karena ada pribadi di dalam hidupmu yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara di dalam segala situasi dan kondisi yang secara manusia, secara logika tidak mungkin bisa kita capai, tetapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Demikian juga bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan, katakan Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Haleluya. Ku tidak
dalam hidup mereka, dalam hati mereka, supaya firman ini menjadi kekuatan yang menguatkan dan meneguhkan iman di dalam hidup mereka Tuhan, bahwa mereka punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup mereka. Hidup mereka tidak pernah ditinggalkan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya sapa yang kata shalom. Sekali lagi shalom. Ya, saya rindu melihat tangan yang diberkati dan kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah terus kita menjadi umat-umat pemenang. Biarlah Roh Kudus terus memegang tangan kita, memegang kehidupan kita. Dan saya percaya firman Tuhan yang kita dengarkan akan menjadi berkat ketika kita melakukannya dalam kehidupan kita. Jadi kita bukan hanya pendengar yang setia Bapak Ibu, tetapi kita menjadi pelaku yang setia. Puji Tuhan, dengan penuh sukacita kami menyambut semua Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan Bapa yang sudah melayani, semakin diberkati dalam pelayanan. Baik Bapak Ibu, terima kasih juga untuk Pak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pengumuman kita sepanjang minggu ini ada Rabu Ceria. Saya rindu kita boleh membawa anak-anak kita datang kepada Tuhan sebagai warisan kita yang terbaik dan termahal yang terindah dalam iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus. Kemudian hari Kamis ada pukul 2. Bapak Ibu, saya rindu karena di blok B itu hampir selesai semua ya. Mama ini tidak ketawa ya. Di blok B hampir semua selesai rumahnya, akan beralih kembali mungkin akan ke blok sini. Jadi Bapak Ibu, saya rindu yang kedua itu dilakukan di setiap rumah Bapak Ibu, karena rumah kita itu adalah milik Allah ya. Jadi kalau rumah kita dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, kita rindu. Bapak Ibu mungkin ingat bagaimana tabut Allah ketika ada di rumah Edom itu diberkati Bapak Ibu. Jadi kita rindu di rumah kita ada pujian penyembahan Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan. Saya rindu nanti Gembala Pul 2 Ibu Novalina tanpa bertanya, atau koordinator Pulnya Ibu Dewi tanpa bertanya, sudah ada yang mengajukan diri bahwa akan ada di rumahnya Pul di minggu ini di hari Kamis. Kemudian hari Sabtu juga boleh Bapak Ibu. Bu Gembala, gimana kalau saya tidak bisa hari Kamis? Bapak Ibu dari hari Senin sampai hari Minggu boleh. Pul 2, Pul 1 dari hari Senin sampai hari Minggu. Di mana Bapak Ibu ada waktunya, silakan menghubungi koordinator Gembala atau sekretariat GPI di Karanganyar. Baik Bapak Ibu, dan setelah ini jangan lupa kita akan adakan rapat untuk Natal kita tahun ini, supaya Tuhan juga memberkati setiap yang terpilih untuk melangkah ke depannya untuk menyiapkan Natal kita tahun ini. Kalau kemarin sudah indah dan manis, kita rindu tahun ini lebih indah dan manis, kita persembahkan penghormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari Sabtu ada doa pengerja untuk Lewi di Cibubur. Saya untuk pengerja boleh menyiapkan diri ya untuk 3 bulan sekali. Kemudian untuk FDPG di SICC hari ini belum ada pengumumannya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang menjelang ulang tahun sepanjang minggu ini atau sepanjang bulan ini ada anak terkasih Andreas Timoranti tanggal 22, anak terkasih Ferry Pandiangan tanggal 24, dan ada GC Kamorninat Sitorus tanggal 29 di bulan ini. Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan September yang belum tercatat boleh menghubungi kami kepada GPI dari Karanganyar. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jangan lupa kita bertemu di ibadah-ibadah yang sudah ditentukan. Saya mau katakan Bapak Ibu bahwa hari-hari ini kita semakin dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini semakin intim dengan Tuhan. Dan terus kita berdoa, setiap gereja dari berbagai denominasi, setiap hamba-hamba Tuhan semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan, karena kita rindu gereja Tuhan bersatu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita untuk, ada lagi Pak Gembala pengumuman yang lain? Oke, tidak ada lagi ya. Mungkin karena kita sudah ada AC Bapak Ibu, pintu ini dibuka, kalau kita dari dalam digesernya ke sebelah kanan. Jadi dari luar juga digesernya ke sebelah kanan. Intinya kita selalu ada
dengan tangan kanan menggeser. Ya itu tidak apa, itu mungkin sepele buat kita, tapi buat saya keren ya, kita ke kanan. Memang tangan kanan Tuhan itu benar-benar memegang kita. Jadi seperti tadi WL sampaikan, kalau sampah juga Bapak Ibu diperhatikan supaya tempat ibadah ini tetap rapi dan bersih. Ya puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita untuk pembangunan. Terus kita berdoa supaya tempat ini terus diperbarui. Kita mengucap syukur hari lepas hari terus Tuhan memberkati. Ya, kita angkat pujian Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Kita berikan persembahan yang kita. Katakan ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau lakukanku, maka menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Iya benar Tuhan, Engkau selalu memberikan kemenangan kepada kami ya Tuhan. Itu adalah bukti ya Tuhan betapa Engkau mengasihi kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan. Kembali kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, sebagai Bapa yang baik, sebagai Tuhan yang ajaib. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami sendirian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk setiap bukti pengorbanan-Mu ya Tuhan kepada kami ya Tuhan. Dengan apa kami membalasmu ya Tuhan, selain memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau ya Tuhan, dan datang ya Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada hari ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul ya Tuhan di tempat ibadah ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua bukan kebetulan Tuhan. Semua karena kami ya Tuhan merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau kami ya Tuhan sudah bersama-sama ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan, masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, untuk menikmati ya Tuhan setiap hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, untuk nafas hidup ini ya Tuhan. Untuk hari ini ya Tuhan, kami boleh tetap terjaga ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Sekalipun ya Tuhan, hari ini tidak baik Tuhan, kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau ibadah ini boleh berjalan dengan lancar Tuhan, kami boleh tetap ya Tuhan bersekutu dengan
Ada penyertaan ya Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kami kembali ya Tuhan menaikkan doa-doa kami ke hadapan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk hidup kami ya Tuhan yang telah Engkau berikan ya Tuhan. Untuk anak-anak-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan yang datang beribadah ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Sebagai istri ya Tuhan, sebagai ibu, sebagai suami Tuhan, sebagai Bapa ya Tuhan. Berkati kami sebagai orang tua ya Tuhan. Kau pakai kami ya Tuhan. Kau pakai kami sebagai alat-Mu ya Tuhan di tiap-tiap keluarga ya Tuhan, untuk menjadikan keluarga kami ya Tuhan, untuk tetap ya Tuhan berada ya Tuhan di dalam dekapan-Mu Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk taat kepada-Mu Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk meletakkan segala kekhawatiran kami Tuhan. Beranikan kami Tuhan. Untuk kami percayakan ya Tuhan bahwa Engkau ya Tuhan yang akan terus bekerja ya Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu ya Tuhan adalah rancangan masa depan yang penuh harapan Tuhan. Itulah janji-Mu kepada kami Tuhan, bahwa kami akan tetap aman Tuhan. Kami akan tetap ya Tuhan di dalam pantauan-Mu Tuhan. Dan kami tidak akan ya Tuhan tergeletak ya Tuhan. Kami percayakan janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati ya Tuhan. Kami sebagai orang tua ya Tuhan, sebagai bapak, ibu, istri ya Tuhan. Berkati kami di dalam pekerjaan kami ya Tuhan. Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk terus Tuhan mengandalkan Kau di dalam setiap pekerjaan kami Tuhan. Agar Engkau yang boleh memberikan berkat-Mu ya Tuhan kepada kami ya Tuhan. Setiap rumah ya Tuhan, setiap keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, seperti janji firman-Mu Tuhan, apa yang kami minta ya Tuhan Kau akan berikan ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau akan memberikan ya Tuhan apa yang kami minta ya Tuhan, seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu Tuhan, membaca setiap firman-Mu ya Tuhan di dalam setiap hari-hari kami ya Tuhan yang semakin dekat Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur ya Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, kami Kau angkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat ya Tuhan yang belum bisa hadir di tempat ini ya Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Bilur-bilur-Mu ya Tuhan menyembuhkannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk yang mengalami kelemahan ya Tuhan, yang mengalami ya Tuhan kesusahan ya Tuhan, yang mengalami ya Tuhan kesusahan di dalam hatinya ya Tuhan. Kau yang boleh ya Tuhan merindukan kembali ya Tuhan akan Engkau ya Tuhan. Kau boleh membangun jiwanya kembali ya Tuhan untuk datang kepadamu ya Tuhan, sebagai kerinduan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati kami terus Tuhan. Kami bawa ya Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Tuhan, inilah bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami mau meletakkannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang takut akan Engkau ya Tuhan. Jangan biarkan bangsa ini terus mengeras Tuhan. Biarlah Tuhan Kau boleh memulihkan bangsa ini ya Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Indonesia ya Tuhan akan mengalami kemajuan ya Tuhan, perkembangan ya Tuhan. Kami ya Tuhan tolak ya Tuhan, hancurkan ya Tuhan segala resesi, kemunduran Tuhan. Orang lain ya Tuhan boleh meramalkan, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang memegang bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan lupakan bangsa ini Tuhan, seperti Engkau tidak melupakan bangsa Israel Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, Kau boleh memberkati pemimpin kami ya Tuhan, Bapak Presiden, Wakil ya Tuhan, jajarannya ya Tuhan. Tuhan, kalau hari-hari ini ya Tuhan kami melihat ya Tuhan, Engkau membongkar ya Tuhan setiap apapun ya Tuhan yang terselubung di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kebenaran selalu ya Tuhan Engkau bukakan ya Tuhan, dan kami akan mengalami ya Tuhan satu pembaruan yang baru di dalam negara ini ya Tuhan.
Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kebijakan-Mu ya Tuhan. Ada kebaikan-Mu ya Tuhan untuk bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bangsa ini akan adil ya Tuhan. Makmur sentosa ya Tuhan. Bahkan keamanan terjadi ya Tuhan di daerah-daerah ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Engkau yang boleh ya Tuhan memberikan kemakmuran kami ya Tuhan, kesejahteraan kami ya Tuhan, adil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bawa ya Tuhan bangsa ini terus ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Agar bangsa ini terus Tuhan, Engkau boleh ya Tuhan mengampuni bangsa ini ya Tuhan. Engkau boleh ya Tuhan memberikan belas kasih-Mu kepada bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami andalkan Engkau ya Tuhan. Sebagai bangsa, sebagai masyarakat Indonesia ya Tuhan, kami boleh menaruh ya Tuhan harapan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Untuk setiap kerusakan yang terjadi ya Tuhan, kami percaya pemulihan-Mu terjadi Tuhan. Pemulihan-Mu terjadi akan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan anak-anak-Mu terus Tuhan tergerak ya Tuhan, bahkan terbeban ya Tuhan untuk terus mendoakan bangsa ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus yang kami tinggikan dan kami muliakan. Kami bersyukur Tuhan, kami terus bersyukur ya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini ya Tuhan gereja ini terus berdiri ya Tuhan. Kami berdoa terus ya Tuhan untuk gereja ini ya Tuhan, untuk rumah doa ini ya Tuhan. Bapak Engkau terus Tuhan bangun gereja ini ya Tuhan sebagai gereja ya Tuhan yang selalu menjadi visi misi-Mu Tuhan di Karanganyar Tuhan. Biarlah Tuhan nama-Mu terus dipermuliakan Tuhan. Bukan karena dari gereja ya Tuhan, tetapi semua daripada-Mu yang bersumber kepada-Mu Tuhan. Allah yang kami sembah yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami boleh bersatu Tuhan untuk menyatakan bahwa Engkau adalah juru selamat kami ya Tuhan yang hidup. Dan mereka harus mengerti dan tahu Tuhan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk setiap keamanan-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau terus membawa ya Tuhan gereja ini dalam lingkungan yang baik ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk tetangga kiri kanan kami ya Tuhan. Kau boleh memberkati mereka Tuhan. Damai sejahtera hadir untuk mereka Tuhan, untuk keluarga mereka Tuhan yang mendengarkan setiap puji-pujian kami ya Tuhan. Ada Roh-Mu bekerja ya Tuhan untuk mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih-Mu begitu besar Tuhan. Biarlah Tuhan melingkupi mereka juga ya Tuhan. Tetangga kiri kanan di depan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah terus Tuhan nama-Mu dipermuliakan di tempat ini ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk pemimpin gereja kami ya Tuhan. Terutama ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan untuk Bapak Gembala kami ya Tuhan, Bapak Ayub Karsumat ya Tuhan yang telah menabur firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini ya Tuhan, bahwa firman yang kami dengarkan ya Tuhan biarlah bertumbuh di dalam hati kami ya Tuhan, berakar Tuhan, bahkan berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu ya Tuhan yang selalu Engkau sertai ya Tuhan. Berkati kehidupannya ya Tuhan, berkati ya Tuhan di dalam pekerjaannya ya Tuhan, di dalam usahanya ya Tuhan, di dalam pelayanannya ya Tuhan. Berkat kesehatan ya Tuhan, damai sejahtera-Mu ya Tuhan Kau limpahkan ya Tuhan atas hidup hamba-Mu Tuhan. Berkati ya Tuhan keluar masuknya Tuhan, perlindungan-Mu ada ya Tuhan untuk hamba-Mu ya Tuhan. Bahkan Kau memberikan lebih-lebih lagi ya Tuhan, hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan, pewahyuan yang baru Tuhan, agar setiap kami ya Tuhan yang dididik ya Tuhan boleh ya Tuhan mendapatkan pengertian yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kau tempatkan di tempat ini ya Tuhan sebagai gembala ya Tuhan. Tetap jadikan ya Tuhan sebagai kepala ya Tuhan yang terus ya Tuhan mengepalai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami berdoa juga untuk istri juga anak-anaknya ya Tuhan. Berkati keluarga ini ya Tuhan, dimanapun Kau menempatkan mereka ya Tuhan, sebagai istri, sebagai ibu gembala ya Tuhan. Ada berkat damai sejahtera-Mu ya Tuhan, ada pengurapan-Mu ya Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Kau sediakan ya Tuhan. Bahkan pemeliharaan-Mu sempurna ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan menyediakan berkat-berkat ya Tuhan, bahkan lumbung-lumbung yang Kau penuhi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati anak-anaknya Tuhan di dalam studi ya Tuhan, dalam lingkungan ya Tuhan. Jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berkati ya Tuhan di dalam lingkungan mereka ya Tuhan, agar mereka boleh juga menjadi garam dan terang ya Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Dan kami berdoa juga untuk anak-anak kami di tempat ini ya Tuhan. Berkati anak-anak kami ya Tuhan, yang remaja ya Tuhan, maupun anak-anak ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau boleh melimpahkan ya Tuhan sukacita ya Tuhan kepada anak-anak kami ya Tuhan. Berikan pengertian surgawi-Mu ya Tuhan sebagai generasi penerus-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menetap ya Tuhan kepada anak-anak ini ya Tuhan. Boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Biar boleh menjadi garam dan terang juga Tuhan di tengah-tengah dimanapun mereka berada, di sekolah, di keluarga, bahkan di lingkungan ya Tuhan. Kami percayakan ya Tuhan masa depannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu ya Tuhan, ada rancangan damai sejahtera dan Kau akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk pemimpin gereja kami ya Tuhan, di mana gereja ini berdiri ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk ketua sinode ya Tuhan, Pendeta Adi Rubin Abraham ya Tuhan, Pendeta Budia Totong ya Tuhan, Ketua Rayon 1H ya Tuhan, Pendeta Sahala Nainggolan ya Tuhan, Ketua BPD Bekasi ya Tuhan, bahkan Pendeta Niko Nyoto Raharjo ya Tuhan sebagai Gembala Pembina GBI ya Tuhan, Pendeta Dharma Yanto Rawatan ya Tuhan sebagai Gembala Pembina Lewi Tuhan, bahkan Pendeta Nuwa Ginting ya Tuhan sebagai Gembala Pembina kami gereja ini ya Tuhan. Bapa, Engkau berkati ya Tuhan nama-nama ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki gembala ya Tuhan, gembala sidang yang baik Tuhan. Engkau yang boleh memberkati di dalam setiap pelayanannya ya Tuhan, di dalam keluarganya ya Tuhan. Biar roh takut akan Tuhan terus menyertai mereka ya Tuhan. Engkau yang boleh memberkati ya Tuhan keluarganya ya Tuhan, anak-anaknya ya Tuhan, cucu menantu ya Tuhan, berkati ya Tuhan. Dan ada berkat-berkat yang terus Kau curahkan ya Tuhan untuk terus memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan visi misi-Mu ya Tuhan menjadi lebih nyata Tuhan di dalam setiap gembala-gembala ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biar nama-Mu terus dipermuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas hari ini ya Tuhan. Terus Tuhan kami mengucap syukur dan kami terus naikkan kebaikan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, dan kami akan berpisah satu sama lain ya Tuhan. Kau yang menolong kami ya Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah kami terus berjumpa ya Tuhan untuk saling ya Tuhan menaruh kasih di antara yang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami bersyukur kalau ibadah ini boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan. Biar berkat-Mu ya Tuhan terus menyertai kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebelumnya Tuhan Kau boleh mengampuni ya Tuhan dosa kami, pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami akan sempurnakan doa ini ya Tuhan di dalam doa yang Kau ajarkan, di dalam doa Bapa kami. Mari Bapak Ibu kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Siang hari ini kami bersyukur untuk pimpinan penyertaan-Mu dan berkat-Mu sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi umat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka akan kembali ke dalam rumah tangga. Mereka akan kembali pada pekerjaan dan aktivitas mereka. Biarlah Tuhan melindungi dan menjaga mereka. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu ada selalu dalam lindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita semua bagi berdiri, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.
Dia dapat teh. Yang rapat. Di situ lama. Bakal teh. Ayo kita kumpul dulu. Tadi bilang